Minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Gaussian yang kedua. Hukum Gaussian yang kedua merupakan kelanjutan dari hukum Gaussian yang pertama. Dalam hukum Gaussian pertama punya kelemahan, maka dilengkapilah kelemahan itu dengan hukum Gaussian yang kedua. Di mana bunyi hukum Gaussian yang kedua adalah seorang konsumen mengkonsumsi dua jenis barang yang berbeda antara barang X dan barang Y, jumlahnya berbeda, jenis barangnya berbeda, tetapi memberi tingkat kepuasan yang sama. Itulah bunyi hukum Gaussian yang kedua. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan masih tentang hukum Gaussian yang kedua. Kita akan menggambarkan kurvanya. Nah, saya akan siapkan PowerPoint-nya. Nah, kita akan menggambarkan kurva indifferent. Di sini, di soal kemarin, ada orang konsumen namanya Pak Heru. Pak Heru memiliki uang Rp140.000. Pak Heru ingin membeli dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Harga barang A adalah Rp10.000, sementara harga barang B adalah Rp20.000. Ya, dari kombinasi kemarin yang kita hitung ya dengan rumus marginal utility barang A dibagi dengan harga barang A sama dengan MUB marginal utility B dibagi dengan harga barang B. Maka kita bisa menghasilkan kombinasi 3 barang A ditambah dengan 2 barang B. Ya, 3 barang A ini berarti nilainya 3 kali 10.000 ditambah 2 kali 20.000. Maka hasilnya adalah 30.000 tambah 40.000. Di sini 70.000. Itu kombinasi yang pertama. Lalu kombinasi yang kedua, 4 barang A ditambah dengan 5 barang B. Artinya 4 kali harga barang A 10.000 ditambah 5 kali barang B 20.000. Nah, di sini hasilnya adalah 140.000. Ya, lalu kombinasi terakhir adalah 5 barang A ditambah dengan 8 barang B. 5 kali 10.000 ditambah 8 kali 20.000. Nah, di sini hasilnya adalah 210.000. Nah, inilah kombinasi yang bisa dilakukan oleh Pak Heru ya dalam melakukan belanja. Nah, materi minggu lalu sudah saya share di YouTube saya. Kalau kalian lupa atau mau mengulang, ya ada di YouTube saya. Judulnya adalah Perilaku Konsumen Hukum Gaussian yang kedua. Nah, kita dapatkan kombinasi ini ya. Nah, kombinasi yang terbaik, yang sesuai dengan budget yang dimiliki oleh Pak Heru adalah kombinasi yang nomor 2. Ya, kombinasi yang nomor 2. Di mana dia berhasil menghabiskan uangnya senilai Rp140.000. Ya, sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh Pak Heru. Nah, dari kombinasi itu kita akan menggambarkan kurva indifferent. Nah, dari sini kita bisa gambarkan kurva indifferent. Ya, ini yang vertikal. Maaf, agak bengkong. Ini yang horizontal. Ya, anggaplah ini untuk barang A. Dan ini untuk barang B. Di sini 0. Ya, ada 2 garis ya, vertikal dan garis horizontal. Nah, kita akan gambarkan kurva indifferentnya. Yang pertama adalah 3A. Ya, katakanlah 3 di sini ya, kita kira-kira saja, tidak usah terlalu tepat. Ya. Angka 3. Di sini angka 3. Waduh.
Berantakan. Sebentar, saya hapus dulu. Saya sudah beli penghapus. Kok nggak bisa dihapus? Nah, nggak apa-apa. Misalkan kita kira-kira saja di sini angka 3. Nah, angka 3. 3A pasangannya dengan 2B. Nah, kita hubungkan antara angka 3 dengan angka 2. Nah, kita kasih titik. Ya, lalu berikutnya adalah 4A, ya. Berarti angka 4 di atas angka 3. 4A dengan 5B. Katakanlah kita ambil angka 5 di sebelah sini, ya, 5B. Berikan titik. Nah, berikutnya adalah 5A. Oh, 5A berarti di sini ya, 5A dengan 8B. Nah, katakanlah angka 8 di sini. Ya, kita tarik garis agak melengkung. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva indifferent. Ya, kurva indifferent artinya apa, Pak? Saya tuliskan di sini, kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi, ya, kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang berbeda. Kalau dicontoh, berarti kombinasi antara barang A dengan barang B. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang berbeda, tetapi memberikan kepuasan yang sama. Ya, memberikan kepuasan yang sama. Itulah yang disebut sebagai kurva indifferent. Ya, kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang berbeda, tetapi memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ya, walaupun konsumsinya huruf A lebih banyak daripada huruf B, maka tingkat kepuasannya sama. Nah, sementara kita akan menggambarkan yang namanya budget line. Nah, budget line-nya adalah 140.000. Anggaran yang dimiliki oleh Pak Heru adalah 140.000 rupiah. Ya, maka boleh dituliskan garis anggarannya adalah di sini. Ya, ini yang titik 140.000 ya. Tarik garis lurus. Ya, inilah yang disebut sebagai budget line. Disebut sebagai budget line. Nah, ini garisnya bersinggungan antara budget line dengan kurva indifferent. Ya, kalian boleh lihat di buku kalian. Kepuasan maksimal dicapai konsumen pada saat kurva budget line bersinggungan dengan kurva indifferent. Ya, ini yang saya tebel ini merupakan tingkat kepuasan yang maksimal. Ya, jadi di sini saya tambahkan catatan, kepuasan maksimal dicapai oleh konsumen saat budget line yang garis merah, yang warna garis merah ini saat budget line bersinggungan dengan kurva indifferent. Kalau opsi pertama ini sudah maksimal belum? Ya, belum maksimal. Kenapa? Karena dia baru menghabiskan 70.000 rupiah dari anggarannya. Padahal dia memiliki anggaran 140.000 rupiah. Maka konsumen ini belum mencapai kepuasan yang maksimal.
Lalu yang ketiga, 5A plus 8B. 5A plus 8B. Ini tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena tingkat konsumsinya melebihi anggaran. Padahal anggarannya, budget line-nya di sini ya. Anggarannya di sini, garis anggaran. Tapi dia berbelanjanya sampai ke sini. Nah, hal itu tidak tepat juga. Dia habis 210.000. Padahal anggaran yang dimiliki adalah 140.000 rupiah. Berarti yang sesuai adalah yang di sini. Pendekatan ordinal dilakukan dengan kurva indiferensi. Nah, pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan kurva indiferensi, kurva indiferen yang tadi saya gambar ya. Pendekatan ordinal ini melambangkan hukum Gaussian yang kedua. Lain halnya dengan pendekatan kardinal. Ya, selain ada pendekatan ordinal, ada yang namanya pendekatan kardinal. Yang 2 minggu lalu ya, tingkat kepuasan bisa diukur dengan angka. Pendekatan kardinal dilambangkan dengan hukum Gaussian 1. Yang kita bahas sekarang adalah pendekatan ordinal. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Itulah kurva indiferen, kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ya, ini kan tadi kurvanya kan gambarnya seperti ini ya, kurva indiferen. Ini barang A, ini barang B. Di sini angka 0. Kombinasi dua jenis barang yang berbeda. Ya, A jumlahnya berapa, B jumlahnya berapa. Ini juga jumlah barang A berapa, jumlah barang B berapa. Yang ini juga jumlah barang A berapa, jumlah barang B berapa. Ini yang disebut sebagai kurva indiferen. Kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Itulah yang disebut sebagai kurva indiferen. Konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum dari barang yang dikonsumsinya. Nah, kepuasan maksimum didapat pada saat kurva budget line bersinggungan dengan yang namanya apa? Kurva indiferensi. Ya, di buku paket kalian juga ada. Nah, ini salah nih gambarnya, nggak lurus. Gini ya, harusnya bersinggungan. Kurva indiferennya harusnya bersinggungan antara budget line dengan kurva indiferen bersinggungan. Nah, harusnya bersinggungan seperti ini, antara budget line dengan kurva indiferen. Itulah yang disebut sebagai kepuasan maksimum. Kurva indiferen semakin jauh dari titik 0, ya, menggambarkan tingkat kepuasan paling tinggi. Ya, kalau ini ditulis A, B, C, kepuasan paling tinggi adalah C. Tapi C ini tidak sesuai, karena melebihi garis anggaran. Semakin jauh dari titik 0, titik 0-nya di sini ya, paling nggak puas ya si A. Kenapa si A nggak puas? Karena masih dekat dengan titik 0. Tapi begitu kurva indiferennya menjauhi dari titik 0, maka tingkat kepuasannya paling tinggi. Ya, titik B itu lebih puas dari A, karena titik B lebih jauh daripada titik A. Titik C paling tinggi kepuasannya, dibandingkan titik B, kepuasan C paling tinggi. Tapi ingat, titik C ini tidak sesuai dengan budget line, anggaran yang dimiliki. Nah, ciri kurva indiferensi yang lainnya adalah semakin jauh dari titik 0 menunjukkan tingkat kepuasan yang makin tinggi. Tadi sudah ya. Kurva indiferen memiliki kemiringan yang negatif. Nah, kemiringan yang negatif, slope yang negatif. Artinya apa? Jika jumlah barang dikurangi, misalnya kita mau mengurangi barang A, maka kita baru bisa menambah barang B. Begitu juga sebaliknya, ketika barang E kita tambah, maka kita harus mengurangi jumlah barang B. Ciri yang kedua seperti itu ya, kurva indiferensi memiliki kemiringan yang negatif. Ya, artinya apa Pak kemiringan negatif? Artinya adalah ini, jika jumlah suatu barang dikurangi, jumlah barang yang lain harus ditambah agar diperoleh kepuasan yang sama.
A berkurang, B bertambah. A bertambah, B berkurang. Itulah yang disebut sebagai kurva indiferen. Lalu berikutnya, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Ya, seperti yang saya gambar tadi, kurva indiferensi tidak saling berpotongan antara A, B, C, mereka tidak saling memotong. Ya, maksudnya saling memotong itu mereka tidak saling begini ya, persilangan seperti ini enggak. Ya, tapi mereka membuat sendiri-sendiri. Ya, tidak saling memotong. Cembung terhadap titik nol. Ya, ciri yang ketiga adalah cembung terhadap titik nol. Nah, artinya cembung terhadap titik nol ya ini bentuknya ketika menghadap nol adalah cembung. Ya, di sini nol, ini cembung. Cembung terhadap titik nol. Itulah yang dimaksud sebagai kurva indiferen.